Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama dalam ibadah Chapel SCTB. Walau secara online kita percaya bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang untuk setiap kita. Sebelum kita memulaikan ibadah Chapel kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita akan mendoakan perkuliahan kita pada bulan Oktober. Biarlah perkuliahan kita pada bulan ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memahami dan mengerti materi-materi yang disampaikan oleh dosen untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pada hari ini kami akan mendoakan jalannya perkuliahan kami pada bulan Oktober. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, memberikan hikmat, pengertian kepada kami, biarlah kami dapat menjalankan perkuliahan kami dengan baik dan kami bisa memahami dan mengerti apa yang dosen sampaikan kepada kami dan kami juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pokok doa kita yang kedua yaitu berdoa untuk dosen-dosen kita yang akan mengajarkan kita pada bulan ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan kesehatan untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada kita. Mari kita satu dalam doa, kita buka suara. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini juga kami akan mendoakan dosen-dosen kami yang akan memberikan materi, menyampaikan materi kepada kami. Tuhan, biarlah mereka diberikan kekuatan kesehatan, biarlah mereka juga fokus untuk menyiapkan materi bagi kami dan bisa mengajarkan kami dengan baik. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi dosen-dosen kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap apapun yang kita lakukan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan dan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian, Yesus segalanya. Yesus kau yang
Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, mari sama-sama kita mengangkat lagu penyembahan hati hamba. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi tuntunan bagi setiap kita orang-orang percaya. Firman itu firman yang hidup. Firman yang terus boleh menjadi guidance bagi kita. Khususnya juga dalam situasi seperti sekarang ini yang kita hadapi. Yang saya yakin, kita tahu ini tidak mudah. Tapi kita percaya, kuasa firman Tuhanlah yang akan terus menuntun langkah kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan tema yang saya ambil hari ini, itu berjudul Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, Engkau berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat dan Allah yang terus menuntun kami, menjaga kami dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Dan kami juga bersyukur dalam kesempatan yang baik ini kami bersama-sama kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami memiliki hati yang terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah banyak hal yang kami dengar, banyak hal yang kami terima, biarlah firman Tuhan menjadi yang terutama, yang menguasai hidup kami dan menguasai setiap langkah-langkah kami. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubah sikap hati kami, yang meluruskan jalan-jalan kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam kebenaran. Dan kami percaya ketika firman Tuhan menuntun kami, maka hidup kami akan jadi hidup yang berarti, hidup yang berbuah, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada kecenderungan manusia ketika dia tidak diawasi, ketika dia bebas melakukan segala sesuatu dan tidak ada orang yang memperhatikan dia, manusia punya kecenderungan untuk seenaknya, untuk dia melakukan sesuatu dengan apa maunya dia. Nah, itu kecenderungan kita. Ketika tidak ada kontrol, ketika tidak ada sesuatu yang memperhatikan, kita cenderung melakukan sesuatu dengan cara kita, dengan apa maunya kita. Saudara, kalau pengalaman kita misalnya, ya, saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman, misalnya ketika kita di jalan raya, ketika tidak ada polisi yang mengawasi, kita cenderung untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apalagi kalau kita sedang buru-buru, ya, kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Aturan dibuat untuk mengatur segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, untuk semuanya jadi tertib. Tapi ada sebuah ungkapan yang sering kali orang katakan begini, ya, aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, saya berharap ungkapan ini tidak menjadi sesuatu yang kita pegang dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, aturan dibuat supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan tertib. Saat ini misalnya dalam situasi yang kita hadapi, ya, di tengah-tengah COVID yang melanda, manusia mungkin awal-awalnya, ya, termasuk kita, tertib menjalankan protokol kesehatan. Tapi lambat laun kita cenderung tidak lagi mematuhi aturan-aturan yang ada. Kita cenderung menggunakan masker kalau ada yang memperhatikan, atau kalau ada sanksi yang dikenakan, kalau ada denda yang dikenakan kepada kita. Setelah itulah fakta, itulah kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan termasuk juga ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kesadaran akan kehadiran Tuhan mendorong kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam segala apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Sekali lagi, kesadaran akan kehadiran Tuhan, ini hal yang penting. Bahwa setiap orang, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kesadaran kita akan Tuhan itu adalah Allah yang ada di mana-mana, Allah yang hadir, itu yang seharusnya mendorong kita untuk melakukan hal terbaik dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya rindu kita ajak bersama-sama untuk renungkan. Satu ayat saja di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. So, ini menarik. Ya, satu ayat ini menjadi ayat yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, ya, lakukanlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Sekali lagi saya akan bacakan bagian ini. Apapun juga, artinya apa? Segala hal. Apapun itu, hal yang besar, hal yang kecil, hal yang kelihatannya remeh-temeh, mungkin hal-hal yang menentukan dalam hidup kita, apapun itu. Bahkan hal yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, tapi bagian firman Tuhan ini mengatakan apapun yang kamu lakukan, termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini yang akan kita dalami bersama-sama dalam tema lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudaraku, surat Kolose ini adalah salah satu dari 3 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara Roma. Surat yang lain adalah surat Efesus dan surat Filemon. Saudara, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari bagian ini. Karena bagian surat yang ditulis ini mengajar kita tentang satu hal yang penting. Hal apa? Hal kesetiaan. Contohnya, ketika kita membaca misalnya surat dari Filemon, surat Paulus kepada Filemon, di sana ada kisah tentang Filemon dan Onesimus. Onesimus. Bagaimana hubungan antara majikan dan juga budak ini diatur sedemikian rupa supaya mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Filemon bisa memperlakukan Onesimus dengan baik, demikian juga Onesimus harus bisa bersikap baik terhadap Filemon. Ada pelajaran tentang kesetiaan dalam bagian ini. Ada pelajaran tentang bagaimana kita memberikan pengabdian penuh sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Bagaimana kita juga bekerja harus dengan segenap hati, tidak bersungut-sungut, dan kita lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam bagian ayat 34 dikatakan demikian, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Artinya apa? Setiap orang itu kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai atasan, baik kita sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, kita sama di hadapan Tuhan. Tujuan setiap kita adalah bagaimana kita berjuang menjalani hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Dia. Sebagai hamba Kristen, kita perlu memiliki kesetiaan dan ketulusan. Itu yang kita bisa belajar dari bagian perikop ini. Dan bagian ini sangat menekankan bagaimana kita harus berjalan dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus berjuang untuk hidup menyenangkan Tuhan. Selama hidup menyenangkan Tuhan itu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ada sanksi, tapi karena ada satu kesadaran bahwa kita lakukan semuanya itu karena kita memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menyertai kita, dan kita mau hidup sebagai hamba-hambanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan tidak memuji kita, ketika kita berbuat baik, kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sebaliknya, walaupun Tuhan tidak mengawasi kita, bahkan mungkin Dia tidak memberikan sanksi kepada kita, kita tetap berbuat baik. Karena kita percaya Tuhanlah yang akan memberikan upah atas setiap apapun yang kita lakukan. Saudara, jika prinsip-prinsip ini kita lakukan, maka kita percaya Kristuslah yang akan memberikan upahnya kepada kita. Sekalipun mungkin orang lain tidak menghargai atau tidak melihat apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, saudara, dalam bagian ini sangat ditekankan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, termasuk kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani di ladang Tuhan pada waktunya. Saat ini, ketika kita juga sedang melakukan aktivitas kita di tempat kita masing-masing, bila kita tetap menyadari dan memegang bagian firman Tuhan ini, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang saudara dan saya lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan bukanlah Allah yang memandang bulu. Tuhan adalah Allah yang tidak memandang muka,
Dia melihat kita sebagaimana kita ada, dan kita ada dalam kedudukan yang setara satu dengan yang lain. Sekali lagi saudara, kita bersyukur dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan ini? Bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai calon-calon hamba Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjalani hidup kita dengan baik? Serasa teringat waktu dulu masih kuliah ya di SCTB, karena saya sudah menikah, ya, ini cerita sudah lama sekali. Kampusnya juga tidak sebaik sekarang, masih kampus yang lama. Nah, itu saya memutuskan bekerja. Saya memutuskan untuk kuliah setelah bekerja kurang lebih 16 tahun. Kemudian digumulkan, dan kemudian saya masuk program MA, dan kemudian pindah ke MDiv. Nah, waktu saya kuliah program MDiv, saya tinggal di rumah sendiri. Nah, setelah ketika saya menggumulkan ya, dan juga merenungkan akan panggilan ini, dan saya menjalani aktivitas saya di rumah, saya bergumul bagaimana saya bisa belajar untuk memakai waktu yang ada ini untuk mempersiapkan saya sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan, saudara? Ketika saya tinggal di rumah, saya coba untuk menjalani ya, kehidupan sebagaimana saya ada di asrama. Saya bangun pagi, saya ikut saat teduh, saya belajar untuk menjalankan aktivitas dengan tertib, ya, seperti saya ada dalam asrama. Walaupun tidak ada orang yang mengawasi. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk saya lakukan, tetapi inilah upaya yang saya lakukan supaya saya juga mengalami dibentuk oleh Tuhan, sehingga pada saatnya saya siap untuk menjalani panggilan sepenuh waktu melayani Tuhan. Jadi setelah itu yang menjadi pengalaman saya, bagaimana sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saya bersyukur melalui pengalaman itu saya dibentuk. Ya, saya bangun lebih pagi, saya melakukan aktivitas dengan teratur, dengan disiplin, dan itu akhirnya menolong saya untuk pada saat ini bisa melayani Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan kepada saya. Setelah ada bagian firman Tuhan di dalam Efesus yang mengatakan demikian. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Be very careful then how you live. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Not as unwise but as wise, making the best use of time. Pakailah waktu yang ada. Pakailah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Because the days are evil. Sebab hari-hari ini adalah jahat. So, ada tarik-tarikan. Ada hal-hal yang berlawanan, ada hal-hal yang seringkali mencoba menarik kita untuk menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Kita pakai mungkin waktu kita untuk hal-hal yang sekedar mengisi atau memuaskan hobi kita. Kita melakukan hal-hal yang tanpa tujuan yang jelas. Nah, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita, memakai waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan ingatkan dalam bagian firman Tuhan ini. Setelah biarlah kita belajar untuk mendisiplinkan hidup kita, membangun terus hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, tekun mengisi hidup kita dengan belajar serius, bahkan ketika kita ada di tempat kita masing-masing, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan melalui kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mau mendisiplin diri kita, mau sungguh-sungguh menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang kita bisa lihat, dan istilah ini sangat menarik untuk kita bisa pegang sama-sama, bahwa sebenarnya walaupun kita
melihat atau merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Orang tidak melihat kita, orang tidak memperhatikan kita, tapi percayalah dan sadarlah bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia mengawasi kita, dia memperhatikan setiap kita. Sensus divinitatis, kesadaran akan keberadaan Allah. Sensus divinitatis. Inilah yang harus selalu kita ingat dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu selalu memperhatikan akan kehidupan kita. Satu bagian firman Tuhan yang saya ajak tuh lihat, dan inilah sebuah perenungan yang dituliskan oleh pemazmur tentang Allah yang maha tahu ini. Bahwa Allah itu hadir, dan sebagai orang percaya kita haruslah terus menyadari akan keberadaan Allah itu dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 139 dikatakan demikian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Setelah inilah ungkapan pemazmur Daud bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang hadir, Allah yang mengerti hidup kita, bahkan pikiran kita. Tuhan tahu. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7, ini menarik. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Soalnya dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dan kita diingatkan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Bagian ini mengingatkan kita paling tidak dua hal. Yang pertama, kehadiran Tuhan itu menghibur kita. Kehadiran Tuhan itu menolong kita untuk kita tetap bisa merasakan bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Walaupun kita mungkin menghadapi pergumulan dan tantangan, tetapi Tuhan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, setelah yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memelihara kita, juga sekaligus Tuhan yang memperhatikan dan mengawasi hidup kita. Tuhan yang selalu mengarahkan matanya kepada kita. Setelah kalau kita sadar akan keadaan ini, bahwa Tuhan itu ada memperhatikan kita, biarlah ini juga yang menolong kita untuk kita hati-hati dalam menjalani hidup. Untuk kita bisa menjalani hidup dengan benar, tidak main-main, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, tetapi sungguh-sungguh boleh mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sensus divinitatis, kesadaran akan keberadaan Allah, itulah yang menolong kita untuk terus boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu kita dengan baik? Apakah kita mengisi waktu-waktu kita dengan disiplin yang kuat? Itulah yang Tuhan ingatkan pada hari ini, supaya kita sungguh-sungguh boleh mengisi hidup kita dengan semaksimal mungkin, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita
untuk menjalani hidup dengan benar, dan nama Tuhan dimuliakan melalui seluruh hidup dan keberadaan kita. Mari kita berdoa. Mari setiap kita secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Rasakanlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakanlah dan alamilah selalu kehadiran Tuhan itu dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan hadir bukan hanya di tempat yang terbuka, tapi Tuhan juga hadir di tempat-tempat yang tersembunyi di mana orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti akan kehidupan kita. Biarlah kesadaran akan kehadiran Tuhan ini, bahwa Tuhan selalu mengarahkan hatinya, matanya tertuju kepada kita, membuat kita sungguh-sungguh mau melakukan dan mempersembahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Bapak, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di tengah situasi yang kami hadapi Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi kehadiran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, dan karya-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan hari ini, supaya kami menjalani hidup kami dengan benar. Supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami pikirkan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami lakukan untuk Tuhan. Dan kami persembahkan sepenuhnya semuanya, hidup kami, keberadaan kami, hanya untuk memuliakan Engkau. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Dan ampuni kami jika selama ini kami menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri. Ampuni kami jika selama ini kami menjalani hidup kami asal-asalan. Mungkin karena kami merasa tidak ada yang memperhatikan kami. Kami merasa bahwa tidak ada yang mengawasi kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan melihat kepada kami. Dan bila dengan kesadaran itu yang kami ditolong, untuk sungguh-sungguh Tuhan menjalani hidup kami dengan baik, dan kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan mengalaskan doa kami. Dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan bisa menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita. Saya persilakan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak.
look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. In the light of his glory and grace, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. In the light of his glory and grace. Amin. Ibadah kita telah selesai. God bless you.